Ya, oke. Stretch, mark. Stretch, meregang, mark, tanda. Jadi stretch mark itu tanda yang terjadi karena peregangan kulit melebihi kemampuan elastisitas kulit. Jadi misal nih, kayak kalian bayangin kulit kita nih, kalau misal aku cubit pipi kayak gini, itu kan dia meregang kan? Andai kata kemampuan meregang si kulit itu cuma bisa dari sini ke sini, nah stretch mark ini terjadi kalau kulit itu meregang dari sini ke sini gitu. Jadi kayak melebihi batas kemampuan elastisitas si kulit ini. Ya pasti kalian udah kebayang dong stretch mark tuh kayak apa. Dalam bahasa medisnya kita bilang striae. Jenis-jenisnya nih, ada striae rubra, ada striae alba, ada striae distensa, striae atropicans. Dari penampakannya aja udah beda-beda ya. Penyebab terjadinya stretch mark yang pertama yaitu genetik. Namanya juga genetik ya, artinya bawaan. Ada beberapa orang yang memang lebih mudah membentuk stretch mark di tubuh dia dibanding orang-orang lain. Dan ini mostly karena orang tua mereka pun juga seperti itu gitu. Jadi emang keturunan dari keluarganya emang kayak gitu. Nah kalau ini sih nggak bisa diapa-apain. Intinya itu adalah faktor keluarga yang kita bisa bilang nggak terhindarkan atau inevitable. Yang kedua yaitu kehamilan. Of course ini justru kasus yang paling baik terjadi, stretch mark di ibu-ibu hamil. Semakin cepat kenaikan berat badan seorang ibu hamil itu makin besar kemungkinan dia untuk memiliki stretch mark. Kenapa? Karena artinya kulitnya meregang lebih cepat gitu dalam waktu yang sangat-sangat singkat. Biasanya kan ada di perut gitu ya, di perut ibu, di bagian bawahnya situ itu ada stretch marknya. Tapi sebenarnya nggak cuma di situ aja nih, bisa terjadi di lipatan payudara. Karena kan ibu hamil payudaranya juga membesar ya untuk mempersiapkan ASI untuk menyusui bayinya nanti. Kemudian di bagian pantat, di bokong bagian bawah, dan tempat-tempat lain yang terjadi peregangan signifikan di kulitnya. Yang ketiga yaitu remaja. Kenapa? Kayak remaja disalahkan ya. Well, some say karena hormonal, tapi lebih ke karena growth spurt yang terjadi atau lonjakan pertumbuhan. Buat kalian yang baru mau puber, mau beranjak remaja, kalian harus dengerin baik-baik info ini karena memang paling efektif adalah pencegahan. Nah, kenapa sih? Remaja itu pertumbuhan tinggi badannya kan drastis banget ya, kayak signifikan banget, apalagi di awal-awal masa pubertas. Pada perempuan nih, ciri-ciri yang terjadi yaitu adanya distribusi lemak di payudara, terus di panggul, pantat. Jadi peralihan bentuk tubuh kalian dari anak-anak, istilahnya dari lurus gitu kan, masih anak-anak, jadi kayak berkelok-kelok gitu. Nah, payudara mulai membesar, panggul mulai membesar juga, pantat mulai terbentuk, makin berisi. Jadi ya daerah-daerah itu memang rawan terjadi stretch mark karena di situ terjadi peregangan dan ini biasanya signifikan. Next yaitu obesitas. Sebenarnya nggak cuma obesitas sih, tapi kenaikan maupun penurunan berat badan yang sangat drastis. Oke, let's say kalian stres gitu ya, atau tiba-tiba jadi pengen makan banyak banget, akhirnya berat badan kalian langsung shoot meningkat. Ya otomatis kalau berat badan makin meningkat, makin gemuk, kulitnya meregang, ini dia nih stretch mark bisa terjadi. Pun buat kalian dari yang obes gitu, langsung diet turun berat badan sekian kilo dalam sebulan gitu, menyebabkan si kulit ini dari yang tadinya normal jadi kayak, nah, itu juga bisa menyebabkan stretch mark, guys. Terus selanjutnya ini agak berbeda sedikit, yaitu steroid medication atau obat-obatan yang mengandung steroid, baik diminum maupun dioles. Let's say pada anak-anak atau remaja atau orang-orang yang menderita penyakit autoimun. Pengobatannya kan steroid tuh, imunosupresan. Nah, konsumsi yang sering-sering ini berpotensi menimbulkan stretch mark. Kenapa? Karena steroid bisa melemahkan elastisitas kulit. Dia bisa melemahkan ikatan kolagen dan elastin pada kulit. Jadi akhirnya karena elastisitas kulit menurun, mudah terjadi stretch mark. Terus ada Cushing syndrome. Ini adalah kelainan hormonal di mana tubuh seseorang itu level steroidnya tuh tinggi banget dengan alasan yang sama kayak obat-obatan yang mengandung steroid, ya otomatis steroid endogen juga yang ada dalam tubuh ini bisa melemahkan elastisitas kulit, akhirnya rentan terjadi stretch mark. Terus yang terakhir yaitu lifestyle yang kurang sehat. Jadi secara tidak langsung mereka juga bisa menyebabkan stretch mark. Kayak misal kalian merokok, terus minum alkohol, jarang olahraga dan lain sebagainya. Lifestyle yang mempercepat penuaan dini, bikin kalian cepat aging, ya otomatis juga mempercepat penurunan elastisitas kulit, dan ini bisa bikin kalian makin rentan memiliki stretch mark. Oke, kalau kita mikir kenapa sih sebenarnya bisa terjadi stretch mark ya? Yuk kita lihat anatomi kulit manusia. Ada epidermis, dermis, dan subkutan. Epidermis ini punya banyak stratum ya atau lapisan. Lalu dermis. Di bagian dermis ini ada banyak banget struktur-struktur yang penting seperti ada pembuluh darah, kelenjar minyak, kelenjar keringat, syaraf. Ada juga musculus erector pili atau otot yang bikin bulu kuduk kalian tuh berdiri gitu loh kalau lagi kedinginan. Dan ruang-ruang kosong itu terdiri dari jaringan ikat
yang mengandung elastin dan kolagen. Pasti kalian sering denger dong. Nah, sejatinya, aslinya gitu ya, kulit itu elastis banget. Jadi kalau kalian tarik kayak gini, nih kelihatan nggak? Di zoom ya ntar, terus dilepas dia bakal balik lagi. Semua ini karena kolagen dan elastin yang tadi aku bilang ada di jaringan ikat di dalam kulit. Tapi kalau si kulit ini meregang lebih dari kemampuan dia meregang, nah otomatis si serat-serat kolagen dan elastin ini bisa ruptur atau robek. Dia pecah dan menimbulkan luka. Karena ada luka, maka ada proses penyembuhan, dan proses penyembuhan inilah yang ngebentuk kulit yang nggak sama seperti sebelumnya. Jadi kolagen dan elastinnya itu kalau udah ruptur, robek, ya dia sangat susah untuk kembali seperti semula gitu, seperti sebelum dia robek. Makanya terbentuklah jaringan parut yang kita bilang stretch mark atau strie. Kalau dilihat perjalanannya, maka awalnya stretch mark ini warnanya kemerahan gitu karena awal-awal luka, kemudian menggelap jadi ungu, lalu mulai terserap jadi pink, dan lama-lama memudar jadi kayak putih mengkilat gitu. Nah, yang sering kita lihat kayak gini. Ini udah stretch mark tahap akhir lah, bisa dibilang. Kalau udah jadi putih-putih kayak gini tuh udah hampir nggak bisa untuk kita kembalikan seperti semula. Harsh truth, tapi faktanya sampai sekarang belum ada studi yang membuktikan bahwa krim-krim maupun lotion maupun gel apapun itu bisa mengembalikan kulit yang memiliki stretch mark benar-benar sembuh menjadi seperti semula. Literally ngilangin itu belum ada. Menyamarkan sih bisa, itu pun gak semua bahan bisa menyamarkan, apalagi yang kayak DIY bikin masker menghilangkan stretch mark atau apa, itu tuh no guys, it does not work. Pun menurut penelitian cuman ada 2 jenis kandungan yang bisa menyamarkan stretch mark ini atau mencegah stretch mark ini. Yang pertama yaitu hyaluronic acid dan tretinoin. Hyaluronic acid karena di sini dia adalah bahan baku pembentukan kolagen. Ingat kan tadi kalau stretch mark itu terjadi karena yang rusak adalah kolagennya. Jadi kita kasihnya itu bahan bakunya, bukan kolagen langsung diolesin gitu, no. Tapi kita bantu tubuh kita supaya bisa memproduksi kolagen lebih untuk reparasi atau untuk repair. Ini bisa membantu ketika dioleskan di awal-awal terjadinya stretch mark, ketika peregangannya itu masih ya udah kelihatan tapi belum benar-benar luka banget ya. Itu bisa kayak meminimalisir lah istilahnya. Kedua yaitu tretinoin. Ini harus ada di bawah pengawasan dokter karena tiap orang dosisnya bisa beda-beda dan perlu diobservasi lah, diamati satu-satu masing-masing orang tuh. Untuk peeling ya, kerjanya dengan menggantikan dengan kulit yang baru. The best way adalah dengan mencegah, guys. Itu udah paling bener. Untuk mengobati, menghilangkan gak bisa. Menyamarkan pun tetap ada bekasnya. Simpelnya, karena stretch mark itu adalah masalah pada elastisitas kulit, ya berarti kita harus menjaga elastisitas kulit kita. Hindari penyebab-penyebab yang bisa dihindari. Jangan diet drastis, hindari rokok dan alkohol. Banyak minum, karena minum itu sangat-sangat menghidrasi kulit kita juga ya. Dan ketika tahu badan itu udah mau meregang, misal nih kalian lagi bodybuilding, lagi rajin yang nge-gym, otot kan bakal jadi kayak buffy gitu ya, atau di perut juga. Atau pas kalian lagi diet, udah tahu bakal turun berat badan drastis, atau kalian tahu lagi hamil nih, pasti perutnya meregang. Nah, itu kalian bisa oleskan perlahan-lahan dan dimasas pelan-pelan di bagian-bagian yang meregang itu untuk ngebantu kulit supaya dia bisa lebih elastis nih saat meregang. Jadi mencegah stretch mark juga. Kandungan bahan yang bisa digunakan ya kayak itu tadi, gel-gel yang mengandung hyaluronic acid. Untuk treatment-treatment seperti ini, laser dan lain sebagainya, kayak peeling, mikrodermabrasi, radiofrekuensi, ultrasound, laser therapy, itu kalian harus benar-benar konsultasi dulu ke dokter yang ahli di bidangnya, dokter yang berkompeten di bidang ini, seperti dokter spesialis kulit atau dokter estetik, dokter kecantikan, yang udah tersertifikasi. Sekali lagi nggak bisa menyembuhkan atau menghilangkan, tapi bisa menyamarkan bekasnya. Tapi namanya ilmu kedokteran terus berkembang ya, sekarang kita bisa bilang menyamarkan, but maybe 5 atau 10 tahun lagi udah ditemuin gitu cara untuk menghilangkan, bener-bener nyembuhin stretch mark. We never know, it's medicine. So yeah, that's it. Jadi gimana nih guys, udah kejawab kan pertanyaannya, stretch mark bisa sembuh atau enggak sih? You know the answer, tidak bisa, nggak bisa hilang, cuman bisa disamarkan. So the best way adalah dengan mencegah. Oke guys, sekian dulu pembahasan kita kali ini tentang stretch mark. Aku percaya video ini bermanfaat dan membantu buat kalian semua. Buat kalian yang masih ada pertanyaan, pendapat, atau saran, boleh langsung komen di bawah. Seperti biasa, jangan lupa buat like video ini dan subscribe. Thank you, dukung biar channel Clarence Hayes jadi channel kesehatan baik mental maupun fisik dan kecantikan nomor 1 di Indonesia. And also be my friends on Instagram @clarence. Bunyiin tombol lonceng ya sebelah subscribe biar kalian dapat notif saat aku upload video baru. Aktifin juga yang di HP kayak gini nih. Oke guys, thank you so much for watching. See you on my next video. Bye!